Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan hati manusia, itulah yang menyertai dan memberkati saudara-saudari sekalian dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Pada Minggu Palmarum ini, khotbah bagi kita tertulis pada Kitab Mazmur pasal 118 ayat 19 sampai ayat 29. Bunyinya demikian: Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian bunyinya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Topik minggu ini ialah diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Saudara-saudari, minggu ini kita memasuki Minggu Palmarum, yang mengingatkan kita pada saat Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem menuju puncak karya penebusan dan keselamatan manusia atas besarnya cinta kasih Tuhan bagi manusia. Pada saat Yesus masuk ke Yerusalem, banyak orang yang datang menyambut Dia dengan sukacita. Mereka meletakkan kain dan juga ranting dan daun pada jalan di mana Yesus memasuki kota Yerusalem. Mereka bersorak, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Jika lebih meneliti kesaksian kitab suci, ternyata banyak juga dari mereka yang datang menyambut Tuhan Yesus dengan pengertian yang berbeda. Sebab sebagian mereka mengharapkan Yesus datang untuk membebaskan mereka dari genggaman penjajahan bangsa Roma. Namun Yesus datang dengan damai, mendamaikan manusia dengan Allah penciptanya. Yesus masuk ke Yerusalem dengan menaiki keledai. Dia datang dengan kerendahan hati, bukan menaiki kuda untuk bertempur, tetapi untuk mewujudkan karya kasih Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, nats khotbah minggu ini pada kitab Mazmur ini dilatar belakangi sejak bangsa Israel dibuang ke Babel. Bangsa Israel menderita dan tidak ada harapan bagi mereka untuk keluar dari cengkraman bangsa Babel. Tetapi atas kasih Tuhan bagi bangsa itu, bangsa Babel ditaklukkan oleh bangsa Persia, dan bangsa Israel diperbolehkan kembali pulang ke Yerusalem atas kehendak Tuhan. Namun, pada saat mereka kembali ke Yerusalem, mereka menemukan bahwa kota itu tinggal puing-puing yang berserakan. Bahkan, bait suci Allah sudah dirobohkan oleh bangsa Babel. Walaupun bangsa Israel telah lepas dari kuasa Babel dan kembali ke Yerusalem,
Sukacita mereka tidak penuh oleh karena keadaan Yerusalem dan bait suci Allah yang tinggal puing-puing itu. Hal tersebut sangat berhubungan dengan pemahaman pada saat itu, bahwa peperangan antar bangsa merupakan peperangan antar Tuhan Allah yang mereka imani. Sama halnya, pada saat rumah ibadat berdiri adalah simbol bahwa Tuhan yang diimani bangsa itu menang. Dan sebaliknya, pada saat rumah ibadah tidak berdiri, bahkan sudah roboh, sama halnya Tuhan dan mereka juga dalam posisi kekalahan. Untuk itulah bangsa Israel membangun kembali bait suci Tuhan. Setelah bait suci dibangun, mereka bersuka cita sembari menyanyikan nyanyian pujian bagi Tuhan. Inilah perikop pada Mazmur ini. Bait suci dibangun menjadi tempat persekutuan mereka, sekaligus tempat bertemuan mereka dengan Tuhan Allah untuk memperoleh berkat-Nya. Dalam Mazmur ini dinyatakan, "Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya." Bait suci disebut juga dengan bait kebenaran, sebab bait suci menjadi tempat penyampaian kebenaran firman dan titah serta hukum Tuhan. Sebagaimana umat Israel yang sangat menganggap bahwa bait suci itu penting, bahkan teramat penting bagi mereka. Sebab dengan adanya bait suci menjadi tempat bagi mereka memperoleh kebenaran sejati dari pemberitaan dan pengajaran firman Tuhan. Bait suci disebut sebagai gerbang kebenaran atau pintu gerbang Tuhan. Sebagaimana pemahaman di Timur Tengah pada saat itu, bahwa gerbang yang biasanya dibangun dari material kayu atau besi menjadi simbol kekuatan suatu bangsa yang mendiami tempat itu. Jika gerbang itu berdiri dengan baik, menjadi pertanda bahwa bangsa itu kuat. Namun sebaliknya, pada saat gerbang itu roboh, menjadi pertanda bahwa musuh sudah menang dan menduduki wilayah kediaman dari bangsa itu. Demikianlah bait suci yang merupakan pintu gerbang Tuhan. Di sana umat akan bertemu dengan Tuhan dan memperoleh kebenarannya. Oleh karenanya, melalui Mazmur ini, kita diingatkan kembali bahwa bait suci atau gereja atau rumah ibadah itu adalah gerbang pertemuan umat manusia dengan Tuhan, tempat berdoa, memuji memuliakan Tuhan, tempat memberikan persembahan, serta tempat di mana umat memperoleh kebenaran dari firman Tuhan. Itulah sebabnya, pada saat Yesus datang ke Yerusalem menuju puncak karya penyelamatannya bagi umat manusia, Injil Matius dan Injil Lukas menyaksikan bahwa Yesus menuju bait suci Allah. Di sana dia membersihkan bait suci itu dari para pedagang dan penyamun, sebab mereka sudah menyalahgunakan bait suci Tuhan. Demikianlah akan kedatangan Yesus ke Yerusalem, hendak membangun kembali gerbang kebenaran Tuhan, sekaligus merobohkan gerbang kejahatan. Yesus datang ke Yerusalem bukan hendak mendirikan kerajaan dunia atau bangsa, bukan hendak memerdekakan bangsa Israel dari bangsa Roma, tetapi lebih daripada itu, Yesus datang hendak melepaskan manusia dari belenggu dosa dan kematian, serta mengokohkan kerajaan Allah dengan mendirikan gerbang kehidupan kekal, gerbang pertemuan antara umat manusia dengan Allah dalam kebenarannya. Umat Israel bersuka cita atas perbuatan Tuhan yang melepaskan mereka. Di dalam sukacita itu, mereka membangun bait suci Allah serta masuk ke dalamnya untuk memuji memuliakan Allah,
berdoa, serta menerima kebenaran firman Tuhan juga dengan sukacita. Mereka menyanyikan, "Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan." Demikianlah umat yang menyambut kedatangan Tuhan di Yerusalem juga menyanyikan pujian dan doa mereka, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan." Kata Hosana dari bahasa Ibrani, Hosya-na, dari dua suku kata Yasya, yang berarti lepaskan atau bebaskan atau merdekakan. Dan kata keduanya ialah na, yang berarti doa atau permohonan atau permintaan. Demikianlah kiranya umat manusia, khususnya umat yang percaya, akan senantiasa memohon belas kasih Tuhan untuk memperoleh berkat kelepasan dari belenggu dosa, dan senantiasa memohon agar diselamatkan. Sebab Yesus adalah Kristus Tuhan yang berkuasa untuk memberikan kelepasan melalui karya penebusannya serta keselamatan sebagai anugerah atas kasih-Nya yang besar. Saudara-saudari, oleh karya Tuhan Allah bagi umat Israel, mereka bersukacita. Mereka mendirikan bait suci Allah dari puing-puing yang berserakan atas kehancuran kota Yerusalem. Bangsa Israel yang dulunya dibuang bahkan sudah menjadi puing-puing sebagaimana Yerusalem yang hancur. Bahkan mereka tidak diperhitungkan atas pembuangannya ke Babel. Bahkan bangsa itu dan bangsa lain menganggap bahwa Israel sudah tiada. Namun atas kasih dan kehendak Tuhan, mereka dikembalikan agar mereka hidup dan berdiri di atas tanah perjanjian yang sudah dianugerahkan Tuhan. Sebagaimana bangunan yang akan didirikan di atas batu penjurunya, demikianlah Kristus yang datang, namun dibenci, bahkan diusir, dan dibuang oleh Farisi dan umat manusia yang berdosa. Dunia tidak percaya akan keilahian Yesus, karena Tuhan itu datang dalam rupa manusia dan kehinaannya. Namun, semuanya itu adalah gambaran umat manusia yang dahulunya terbuang karena dosa. Namun karena kasih Tuhan, Dia datang dan menjadi batu penjuru manusia, agar manusia direkonstruksi ulang bangunan dirinya, sebagaimana awalnya Tuhan menciptakan manusia dan menjadikan Kristus Tuhan serta kebenarannya sebagai batu penjuru di dalam kehidupannya. Selain doa dan pujian, bangsa Israel juga membawa persembahan bagi Tuhan. Mereka bahkan memberikan persembahan itu sampai pada tanduk-tanduk mezbah Tuhan yang ada di bait-Nya. Persembahan itu adalah ungkapan syukur yang besar atas kebaikan dan kasih setia Tuhan. Demikian halnya dengan umat percaya saat ini. Dalam memberikan persembahan, hendaknya dari rasa syukur atas kebaikan berkat Tuhan. Jika berkat Tuhan tidak dapat dihitung, maka rasa syukur kita juga tidak terhingga. Jika bangsa Israel memberikan persembahan berupa binatang ternak, pada masa itu, mereka akan memberikan ternak mereka yang terbaik, tidak cacat, tidak sakit, tetapi yang terbaik yang dia punya. Mari kita renungkan kembali, apakah persembahan yang kita berikan sudah merupakan ungkapan rasa syukur kita atas karya perbuatan Tuhan yang besar? Oleh karenanya, mari kita sambut kedatangan Tuhan dan seluruh kehendak-Nya. Datanglah ke pintu gerbang bait suci Tuhan, temukanlah Tuhan, berdoalah dan pujilah Dia dengan sukacita. Bersukacitalah dalam doa dan pengharapan. Tuhan datang memberikan berkat kehidupan. Sambutlah Dia, Raja damai dan keselamatan kita. Hosana,
Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Amin.